Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang telah memberi kita kenikmatan yang luar biasa sehingga kita tetap semangat di dalam menuntut ilmu, tetap semangat di dalam thalabul ilmi, karena sejatinya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwa menuntut ilmu itu sejak dari buayan sampai kita masuk ke liang lahat selalu harus belajar, dan belajar. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membimbing kita, menghantarkan kita ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Sahabat Aisyah yang berbahagia, pada kesempatan ini mari sama-sama kita mengingat kembali, bertafakur kembali tentang akhlak yang baik, tentang bagaimana seorang manusia harus berakhlak baik kepada sesama makhluk Allah, hewan, binatang, kemudian tumbuh-tumbuhan atau makhluk lain ciptaan Allah yang lain. Dan yang utama adalah bahwa kita juga harus berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bagaimana kita berakhlak baik kepada Allah, kita harus menerima, ridho, ikhlas dengan ketetapan yang Allah berikan kepada kita dengan lapang dada. Itu karena yang namanya berakhlak baik itu ada tuntunan, salah satu tuntunan yang diajarkan kepada umat manusia, kepada manusia untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan kepada siapapun, kepada manusia dan kepada makhluk Allah yang lain. Ada beberapa alasan yang harus kita lakukan, yang harus kita pikirkan kenapa kita harus berakhlak baik kepada Allah. Yang pertama, kita harus ingat bahwa Allah lah yang sudah menciptakan kita. Allah telah menciptakan kita dari air yang memancar, yang itu menandakan bahwa tidak henti-hentinya kita harus mengingat Allah yang sudah menciptakan kita. Yang kedua, kenapa kita harus berakhlak baik kepada Allah? Allah telah menjadikan manusia memiliki panca indera yang sangat luar biasa. Penglihatan kita sehingga kita bisa melihat apapun yang Allah ciptakan, pendengaran kita sehingga kita bisa mendengar apapun yang indah-indah di muka bumi ini. Allah juga menciptakan indera perasa kita, semua itu adalah untuk kebaikan manusia, untuk supaya manusia selalu senantiasa bersyukur kepada Allah terhadap apa yang Allah sudah jadikan kepada kita. Yang selanjutnya adalah bahwa sesungguhnya Allah lah sudah menundukkan apa yang ada di bumi, apa yang ada di laut, apa yang ada di langit adalah untuk kemaslahatan umat manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah sudah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di laut, supaya kita terus mentadaburinya, supaya kita terus bersyukur kepada Allah terhadap apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Dan yang terakhir yang harus kita ingat bahwa sesungguhnya Allah telah memuliakan Bani Adam. Seperti ada yang di dalam surat Al-Isra ayat 70, itu dikatakan, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Bahwa sesungguhnya Allah telah memuliakan Bani Adam, supaya Bani Adam itu sendiri mampu bersyukur dan selalu bersyukur terhadap apa yang Allah sudah anugerahkan kepada kita. Contohnya apa? Apa yang harus kita lakukan untuk berakhlak baik kepada Allah? Yang pertama adalah kita selalu mentaati perintahnya, kita selalu menjauhi larangannya, kita selalu berzikir kepada Allah, kita selalu mengingat Allah, kita selalu tadabbur terhadap apa yang Allah ciptakan kepada kita.
kita tawaduk terhadap Allah, tidak boleh sombong, dan harus tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu akhlak yang harus senantiasa kita tanamkan di dalam hati, kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita selalu senantiasa bersyukur terhadap apa yang sudah kita nikmati dan sudah kita rasakan sampai saat ini. Jangan lupa beribadah, karena memang Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Nah, itulah salah satu yang menjadi kewajiban kita untuk selalu berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keseharian kita. Di dalam semua sendi kehidupan kita, kita harus selalu melakukan amal-amal soleh, karena amal-amal soleh yang kita lakukan akan menuntun kita ke jalan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ibu-ibu Aisyah yang kami hormati, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dan kekurangan di dalam saya menyampaikan kultum pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.